Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlinda Ratna Oktaviani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Waikanan, Lampung. Video ini berisikan tentang koneksi antar materi, modul 1.4 Budaya Positif, serta keterkaitan dengan modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang tenaga pendidik yang baik sudah seharusnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif bisa dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang tenaga pendidik, membuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Pertama yang akan dibahas adalah disiplin positif. Disiplin positif ini adalah upaya untuk menerapkan disiplin kepada peserta didik tanpa adanya ancaman ataupun hukuman. Harapannya, peserta didik nantinya mempunyai kesadaran dalam melakukan suatu budaya, yaitu budaya positif yang berdasarkan motivasi intrinsik atau bukan akibat paksaan, atau bukan akibat ujian, dan juga bukan akibat hukuman. Disiplin positif lebih kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Terdiri dari 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan, penghargaan, dan apresiasi dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jika peserta didik Bapak Ibu melakukan motivasi 1 dan 2, maka itu merupakan motivasi eksternal. Sehingga sebagai seorang guru, kita pun dituntut untuk harus memunculkan motivasi internal dari dalam diri siswa, supaya menjadikan siswa itu sebagai orang yang mereka inginkan dan yang pastinya menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Untuk mewujudkan motivasi internal ini, sebaiknya hindari hukuman dan minimalisir pemberian penghargaan yang berlebihan. Di sini, kita juga akan belajar posisi kontrol seorang guru. Ada posisi penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan posisi manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, yang tepat dan yang terbaik adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer, di mana guru bermusyawarah dengan siswa, lalu mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya. Dan tak lupa juga guru ini mendukung siswa agar bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi kontrol manajer ini diyakini bisa membantu siswa bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan menjadi manajer bagi diri mereka sendiri. Selain hal-hal di atas, kita juga mempelajari keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Keyakinan sekolah ini dibuat guru bersama siswa, yaitu membuat kesepakatan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan yang pastinya mudah dipahami oleh seluruh warga kelas. Berikutnya adalah penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Di sini, guru berperan sebagai posisi kontrol manajer.
dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Harapannya, dengan melakukan penerapan ini, mampu menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara modul 1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 3 Visi Guru Penggerak, dan modul 4 Budaya Positif adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat yang ada pada siswa. Budaya positif dapat terwujud jika seorang tenaga pendidik memiliki 5 nilai guru penggerak. Seperti yang kita ketahui, diantaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan secara bersama-sama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah ataupun lingkungan sekolah yang nyaman dan berpihak pada murid, sehingga mampu mewujudkan visi guru penggerak dengan pembuatan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu terdapat refleksi pertanyaan, yaitu pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pertanyaannya adalah, sejauh mana pemikiran Anda tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Di sini saya berusaha memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4, yaitu budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pertanyaan berikutnya adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah saya mempelajari budaya positif? Perubahan yang terjadi pada saya setelah saya mempelajari modul 1.4 yaitu budaya positif adalah saya menyadari posisi kontrol yang selama ini saya lakukan sebagai seorang teman ataupun seorang penghukum itu tidaklah tepat. Seharusnya saya memposisikan diri saya sebagai posisi kontrol manager, yaitu dengan cara menangani permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian, pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Setelah saya mempelajari modul budaya positif, saya mencoba menangani siswa yang pada saat itu makan saat pembelajaran sedang berlangsung. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Lalu, bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya menjadi termotivasi dan terus tertantang untuk terus selalu memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar.
Dan pertanyaan yang kelima adalah, menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal-hal yang sudah baik adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada siswa saya untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki adalah posisi guru yang harus menempatkan sebagai posisi kontrol manajer dan yang pastinya harus konsisten dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol tersebut, posisi manakah yang sering dipakai dan bagaimana perasaan saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaannya sekarang dan apa saja perbedaannya? Sebelum mempelajari modul budaya positif ini, posisi kontrol saya sebagai teman dan penghukum. Perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah, karena harus memberi hukuman dan konsekuensi jika anak berbuat salah. Tetapi, setelah mempelajari modul budaya positif ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer dan mencoba menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Perasaan saya menjadi tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Atau jika iya, tahapan mana yang sudah dipraktekkan dan bagaimana cara mempraktekannya? Saya pernah melakukan tahapan segitiga restitusi, tapi saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan seperti setiap orang pasti pernah berbuat salah ataupun manusia tidak ada yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul budaya positif, adakah hal-hal yang lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Menurut saya, hal-hal yang penting yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah selalu melakukan kolaborasi antar sekolah dan wali murid agar mampu menciptakan budaya positif yang tertanam dari dalam diri sampai kapanpun dan itu tidak hanya diberlakukan di lingkungan sekolah saja. Demikian Bapak Ibu video saya. Semoga video ini menginspirasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia hebat. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video saya. Sampai ketemu di video berikutnya.